Selain handphone di tangan, ada satu benda yang sangat sulit untuk kita lupakan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya untuk membungkus makanan, minuman, yaitu plastik. Benda ringan dan praktis sangat disukai oleh banyak orang, tetapi banyak sekali masalah yang muncul akibat sampah plastik ini. Sering kita jumpai di sungai, mungkin bahkan ada di seluruh belahan benua yang ada di bumi ini. Pernahkah kalian berpikir ada berapa banyak sampah yang ada di bumi ini dan masalah apa yang akan ditimbulkan oleh sampah ini? Banyaknya sampah yang ada di bumi, kita pun sangat sulit untuk menghitungnya. Bayangin saja, ada 275 juta ton produksi plastik setiap tahunnya dan 8 juta ton plastik sampah yang dibuang ke lautan. Itu mungkin sama saja dengan kita membuang pesawat setiap tahunnya. Dan butuh waktu ratusan bahkan mungkin selamanya untuk sampah plastik itu bisa terurai sempurna. Jika begitu, ada berapa banyak sampah yang ada di lautan dan di daratan. Bahkan berita di televisi pun tidak sedikit yang menginformasikan tentang dampak dari kerusakan lingkungan akibat sampah ini. Nah pemirsa, persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik. Perilaku membuang sampah sepertinya masih banyak ditemui di Indonesia. Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Dan pabrik mencemari lingkungan. Sampah. Koresponden lingkungan setiap hari hanya untuk. Nah teman-teman, ini adalah contoh dari pencemaran lingkungan dari sampah kantong plastik yang begitu menumpuk banyaknya yang mengakibatkan tanah itu sendiri rusak dan juga lingkungan menjadi kotor. Menurut masyarakat setempat, sampah-sampah ini adalah pembuangan kan oleh pasar dari dusun Gapura Suci yang dibuang begitu saja ke lahan sawit, tetapi malah tempat pembuangan sampah dari kantong plastik yang sulit sekali didaur ulang atau diuraikan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kotor. Nah teman-teman, padahal sampah sendiri mempunyai nilai yang bisa menghasilkan uang. Jika teman-teman sendiri bisa memilah sampah tersebut menjadi sampah yang bermanfaat, contohnya kantong plastik, menjadi baju dan pernak-pernik lainnya, mungkin sampah-sampah ini tidak akan berserakan di lingkungan warga setempat. Berikut adalah pemanfaatan sampah plastik, diantaranya adalah dibuat kursi, tas, topi, vas bunga, dan lain sebagainya. Nah, saya sudah berada di TK Al-Muqtadiin yang membangun TK ini dengan menggunakan sampah atau dengan memanfaatkan sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini sudah bersama salah satu tenaga pendidik dari TK Al-Muqtadiin yang bernama Bunda Ivo. Selamat siang, Bunda. Siang. Nah, langsung saja ya, Bunda. Saya di sini akan menanya beberapa hal mengenai TK Al-Muqtadiin. Nah, pertanyaannya yaitu bagaimana awal mulanya berdiri TK Al-Muqtadiin, Bunda? Baiklah. Jadi awal mula berdiri TK Al-Muqtadiin itu pada tahun 2015. TK Al-Muqtadiin itu di bawah Yayasan LPM Gapura Suci di Desa Gapura Suci, didirikan oleh Bunda Apong. Saya sebagai tenaga pendidiknya. Dia pertama mendapat dana dari sumbangan seluruh desa, warga-warga desa gitu. Jadi sekarang sedang tahap pembangunan untuk menambah sarana dan prasarana dalam kegiatan pembelajaran. Oh, begitu ya, Bunda. Berarti TK Al-Muqtadiin ini masih yayasan ya, Bunda? Iya. TK Al-Muqtadiin ini di bawah yayasan desa. Jadi desa yang itu. Tapi untuk sekarang ini TK Al-Muqtadiin masih berada di kediaman rumah kepala sekolah, di rumah pendirinya yaitu di rumah Bunda Apong. Untuk sekarang ini kami sedang mengumpulkan sampah untuk mendirikan sekolah baru, maksudnya bangunan baru.
selain memanfaatkan sampah nih Bunda, bagaimana upaya dari pihak yayasan untuk mengembangkan sekolah TK Al-Muqtadiin ini, Bun? Untuk yayasan ini, karena sekolah TK ini bersifat dari kita untuk kita. Jadi kalau untuk dari yayasan paling dari dana desa, dan itu tidak mencukupi untuk kebutuhan sekolah TK gitu kan. Jadi paling dari wali murid, seperti iuran akhir tahun, ada pembangunan gitu, dari wali murid. Kalau untuk dari yayasan hanya untuk kegiatan operasional saja. Kalau untuk pembangunan itu belum ada. Nah, mengenai sampah nih ya Bunda, ada hal menarik nih. Terus lalu bagaimana sih Bunda TK Al-Muqtadi ini bisa mempunyai ide untuk mengembangkan TK-nya dari sampah gitu? Awal mulanya karena kami ingin sekali mempunyai bangunan baru yang untuk memfasilitasi anak-anak didik kami kan. Lalu kami lihat ada bank sampah di desa kami. Kami lihat begitu pesat kan pendapatan mereka dari bank sampah tersebut. Kemudian kami lihat juga sampah di sekitar kita, meskipun sudah ada bank sampah, tetap saja tidak tercover, tetap saja sampah ada di mana-mana. Lalu kami berpikir bagaimana caranya dapat bangunan baru dari hal yang tidak terduga, salah satunya dari sampah, karena sampah ini ternyata berharga. Setelah kami coba sedikit demi sedikit, ternyata terkumpul dana itu sedikit demi sedikit dari sampah. Kemudian lingkungan juga jadi lebih bersih, dan rasanya itu seperti mendapatkan dana gratis gitu kalau dari sampah kan. Berbeda dengan kita meminta dana ke desa gitu, cukup lama waktunya karena ada COVID, terhalang oleh dana COVID tadi, dialihkan ke pendanaan COVID tersebut. Makanya kami ya udah, sepertinya lebih menarik dari sampah. Kita awalnya coba-coba, siapa tahu gitu, ternyata alhamdulillah bisa terwujud pembangunan tersebut dari sampah. Alhamdulillah, semoga TK Al-Muqtadiin bisa terus berkembang dan maju pesat ya Bunda. Amin. Nah gitu teman-teman, jadi sampah itu sebenarnya mempunyai nilai, tergantung dari kita bagaimana bisa memanfaatkannya. Sekian. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai materi kerusakan lingkungan. Sampai jumpa di video selanjutnya.